Aku difitnah tak suci. Diusir tanpa bukti. Dihina oleh orang yang dulu kupanggil rumah. Tapi aku tak hancur. Aku bangkit, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membela diriku sendiri. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Salsabila menunduk di depan cermin tua yang retaknya hampir membelah dua bayangannya. Di atas meja rias sederhana warisan almarhum ayahnya, seikat bunga melati layu tergolek sepi. Wajahnya cantik meski tanpa polesan tebal. Sederhana, tulus. Tapi di balik sorot matanya, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagianya. Hari yang dulu hanya bisa ia hayalkan dalam sunyi malam. Sal, cepat. Jangan lama. Tamu sudah mulai datang. Suara keras itu terdengar dari luar kamar. Suara yang sudah ia hafal sejak kecil. Suara ibu tirinya, Bu Mira. Salsabila menarik napas panjang. Gaun pengantinnya bukan rancangan butik ternama, tapi ia menjahitnya sendiri dengan uang hasil menjahit pakaian tetangga. Setiap benangnya dijahit dengan harap, tapi tak sedikit pula tetesan air mata yang menodai kain putih itu selama prosesnya. Ia berdiri, merapikan kerudung, dan keluar dari kamar kecil yang sudah ia tempati sejak usia 11 tahun. Di ruang tamu, Bu Mira sedang menyambut tamu dengan senyum yang palsunya terlalu kentara bagi mereka yang tahu. Wulan dan Siska, saudara tirinya, sibuk bersuah foto dengan dandanan berlebihan. Tak satu pun dari mereka menatap Salsabila dengan tatapan tulus. Yang ada hanya lirikan sinis, senyum tipis, dan gumaman kecil yang menusuk perlahan. Cantik juga ya, padahal cuma anak piatu, bisik Siska pada Wulan sambil tertawa cekikikan. Salsabila pura-pura tidak mendengar. Hatinya sudah terlalu lelah untuk marah. Ia hanya ingin hari itu segera selesai. Ia ingin segera meninggalkan rumah itu. Bukan karena menikah adalah impiannya, tapi karena rumah itu tak pernah benar-benar menjadi rumah. Reno datang dengan wajah berseri. Ia tampan, dewasa, dan terlihat begitu yakin dengan pilihannya. Pria itu mengenal Salsabila di masjid saat mereka sama-sama menjadi relawan distribusi sembako. Reno jatuh cinta pada ketulusan Salsabila yang lebih banyak diam tapi sigap membantu. Bukan karena kecantikan luar, tapi karena sesuatu yang jarang ia temukan di perempuan lain, ketenangan dan kesabaran. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Di bawah tenda biru yang sedikit bocor jika hujan turun, para tamu duduk menyantap hidangan yang seadanya. Reno duduk di samping Salsabila dengan tangan menggenggam erat, seolah meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Salsabila tahu, hidup tidak sesederhana genggaman tangan di hari pernikahan. Saat penghulu selesai membacakan doa, Reno mencium kening Salsabila. Semua orang bersorak, tapi Bu Mira hanya menepuk tangan pelan. Wulan dan Siska duduk menyilang kaki, tak menyembunyikan rasa tak suka mereka. Mau sampai kapan dia berpura-pura suci? Kata Wulan pelan, cukup keras untuk terdengar oleh sepupu Reno yang duduk di belakangnya. Fitnah kecil itu dilemparkan seperti benih racun. Halus, nyaris tak terlihat, tapi mematikan perlahan. Reno tak mendengar. Tapi Salsabila, ya, ia mendengarnya. Dadanya sesak, namun bibirnya tetap tersenyum. Setelah acara selesai, malamnya Salsabila masuk ke kamar barunya bersama Reno di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Saat itu hujan turun deras. Di dalam kamar yang hanya seluas 3x3 meter itu, Salsabila menangis diam-diam. Bukan karena sedih menikah, tapi karena merasa seperti boneka dalam kisah hidup yang tidak pernah ia pilih sendiri. Reno memeluknya dari belakang, menyandarkan dagu di pundaknya. "Kamu capek, ya?" Salsabila mengangguk, tapi tak menjawab. Ia tak ingin membahas apapun. Ia hanya ingin tidur. Ia hanya ingin damai. Dan di luar sana, di rumah lamanya, Bu Mira sedang menyalakan api kecil, mengadu pada tetangga, menyisipkan cerita tentang masa lalu Salsabila yang katanya kelam.
Katanya Salsabila pernah punya hubungan dengan pria sebelum Reno. Katanya ia hanya berpura-pura polos. Fitnah itu baru saja dimulai. Dan malam pernikahan yang seharusnya membawa awal baru, justru menyimpan bom waktu yang kelak akan meledak lebih hebat dari yang Salsabila bayangkan. Pagi itu, matahari baru saja menyapa sela-sela jendela saat Salsabila selesai menyiapkan sarapan. Ia menata piring di atas meja makan kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Nasi goreng sederhana, telur dadar, dan teh manis hangat. Tidak ada yang istimewa, tapi semua ia buat dengan cinta. Ia selalu ingat pesan almarhum ayahnya. Masakan istri yang dibuat dengan hati akan terasa berbeda di lidah suami. Reno keluar dari kamar mandi sambil mengenakan kemeja. Wajahnya tampak lelah. Ia hanya duduk, mengambil sendok tanpa bicara. Tak ada senyuman. Tak ada sapa seperti dulu. Salsabila mengerutkan kening, tapi memilih diam. Sayang, kamu capek, ya? Tanya Salsabila pelan. Jawab Reno singkat, tanpa menatapnya. Ada yang berubah. Semuanya terasa dingin, padahal belum genap 3 bulan usia pernikahan mereka. Dulu, setiap pagi dimulai dengan canda, dengan peluk kecil sebelum Reno berangkat kerja. Tapi kini, hari-hari terasa seperti formalitas tanpa perasaan. Perubahan itu tak terjadi begitu saja. Seminggu sebelumnya, Bu Mira dan kedua anaknya datang berkunjung. Salsabila menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia menyiapkan makanan, membereskan ruang tamu, bahkan mengantar teh sendiri meski sedang sakit kepala. Tapi yang ia dapat hanyalah cibiran dan sindiran halus. Wah, rumahnya kecil juga ya. Tapi lumayanlah dibanding waktu kamu tinggal sama kami dulu, kata Wulan sambil melihat sekeliling, sengaja dikeraskan agar terdengar Reno yang duduk tak jauh dari mereka. Siska menambahkan, kamu kerja apa sekarang, Sal? Atau cuma duduk manis di rumah sambil nunggu uang belanja? Salsabila tersenyum kecut. Aku belum kerja, masih menyesuaikan dulu di rumah baru. Reno tak membela, hanya meminum kopinya dan tersenyum tipis. Ia tak pernah pandai membaca maksud di balik kata-kata. Atau mungkin, ia memilih tidak peduli. Setelah mereka pulang, malam itu Reno bicara. Sal, Mama bilang kamu kurang inisiatif bantuin ekonomi. Kenapa nggak coba bantu jualan online atau kerja sampingan dari rumah? Biar nggak terlihat kayak cuma numpang hidup. Salsabila terpaku. Bukan soal permintaan Reno, tapi caranya menyampaikan. Seolah-olah ia tak punya nilai selain uang. Seolah menjadi istri, mengurus rumah, menyiapkan makan dan merawat suami adalah pekerjaan tak kasat mata. Aku baru saja pindah, Ren. Aku belum terlalu paham ritmemu. Aku pikir, sementara ini aku fokus di rumah dulu. Nanti kalau kamu izinkan, aku bisa coba cari usaha. Jawab Salsabila pelan, menahan air mata. Reno hanya mengangguk. Tapi mulai malam itu, jarak di antara mereka tumbuh seperti benalu. Pelan tapi pasti menyedot cinta yang pernah ada. Hari-hari berikutnya, kunjungan keluarga tiri menjadi lebih sering. Mereka datang tanpa memberi kabar, mengobrak-abrik dapur, lalu pulang setelah melontarkan komentar sinis tentang kebersihan, menu makanan, atau cara Salsabila berpakaian. Diam-diam, mereka juga menghubungi Reno lewat pesan pribadi. Mas, aku cuma sayang sama kamu. Kamu itu terlalu baik. Hati-hati sama perempuan yang kelihatannya polos tapi nyuruh-nyuruh suami kerja keras. Tulis Wulan dalam sebuah pesan yang dikirim malam hari. Reno mulai sering menatap Salsabila dengan curiga. Kadang ia memperhatikan pengeluaran rumah tangga, mempersoalkan uang belanja, mempertanyakan nota belanja seakan takut dibohongi. Puncaknya, saat suatu sore, Reno pulang kerja lebih awal dan menemukan Salsabila sedang berbaring di sofa, kelelahan setelah bersih-bersih seharian. Kamu tidur-tiduran? Pantas rumah nggak beres. Aku kerja banting tulang. Kamu enak-enakan di rumah. Bentaknya tanpa sebab. Salsabila terkejut. Matanya memerah. Ia mencoba menjelaskan, tapi Reno pergi ke kamar dan membanting pintu. Di malam yang dingin itu, Salsabila duduk sendirian di dapur. Ia menangis dalam diam, memandangi kertas belanja yang rapi ia simpan. Semua nota ada, semua uang dicatat. Tapi bukan soal uang yang menyakitkan, melainkan ketidakpercayaan orang yang ia cintai. Dalam hati,
Ia bertanya-tanya, apakah ini harga dari kesetiaan dan pengorbananku? Atau, apakah fitnah telah lebih dipercaya daripada kejujuran? Dan di balik layar, keluarga tiri tersenyum puas. Mereka tahu, retakan kecil itu sudah cukup. Tak perlu langsung menghancurkan. Cukup lempar 1-2 bisikan, dan rumah itu akan ambruk dengan sendirinya. Hujan turun deras malam itu. Suasana rumah sunyi. Salsabila baru saja selesai menyetrika baju kerja Reno ketika suara notifikasi ponsel Reno terus berbunyi dari atas meja makan. Biasanya Reno akan langsung mengecek, tapi malam itu, ia sedang berada di kamar mandi. Dengan niat membantu, Salsabila mendekat, hendak membawakan ponselnya. Namun langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja layar menyala dan menampilkan isi pesan terakhir yang masuk. Ia melihat nama pengirimnya, Wulan. Mas, aku cuma mau jujur. Aku tahu ini nggak enak, tapi Mas harus tahu siapa sebenarnya Salsabila. Dia pernah hamil dulu, sebelum kenal Mas. Aku tahu orangnya. Aku juga punya bukti. Maaf, aku cuma nggak mau Mas dibohongi terus. Tangan Salsabila gemetar. Dadanya sesak. Seketika ia tahu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar sindiran atau fitnah kecil sedang dimulai. Reno keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. Ia melihat wajah Salsabila yang pucat, lalu ponselnya yang ada di tangan istrinya. Sorot matanya berubah. Ia mendekat cepat dan langsung merampas ponsel itu tanpa bicara. Jangan sentuh ponselku lagi, ucapnya singkat, tajam. Salsabila tak menjawab. Ia tak berani bertanya. Ia hanya menatap Reno yang langsung masuk ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Tidak seperti biasanya. Keesokan harinya, Reno pulang kerja dengan wajah berbeda. Dingin. Tidak bicara. Langsung masuk kamar. Malamnya, ia duduk di meja makan tanpa menyentuh makanan. Kemudian dengan suara datar, ia berkata, Sal, aku cuma mau tanya. Dulu, sebelum nikah, kamu pernah hamil? Pertanyaan itu jatuh seperti palu ke dada Salsabila. Ia terdiam, tak mampu langsung menjawab. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Apa, maksudmu? Bisiknya lirih. Aku nggak mau muter-muter. Aku dapat foto. Ada chat juga. Nama kamu disebut. Kamu jangan pikir aku bodoh. Reno meletakkan ponsel di atas meja. Di sana, terpampang sebuah foto. Seorang perempuan berambut panjang, menangis di lorong rumah sakit. Wajahnya mirip Salsabila. Tapi Salsabila tahu itu bukan dirinya. Foto itu buram, diambil dari sudut jauh. Namun fitnah kadang tak butuh kebenaran. Hanya perlu keraguan. Ada juga tangkapan layar percakapan, seolah dari mantan pria yang pernah dekat dengan Salsabila, mengaku anak itu sudah digugurkan. Semua direkayasa, semua palsu. Salsabila menangis sambil menggeleng-geleng. Itu bukan aku, Reno. Demi Allah, itu bukan aku. Tapi Reno tak bicara lagi. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke kamar, dan sejak malam itu, ia tak tidur lagi di samping istrinya. Hari demi hari, Reno makin menjauh. Ia hanya pulang untuk tidur. Tak ada percakapan, tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Salsabila hidup seperti bayangan di rumah sendiri. Ia masih memasak, mencuci, membereskan rumah, tapi semua seperti dilakukan untuk seseorang yang tak lagi hadir sepenuhnya. Puncaknya, suatu pagi, saat Salsabila membawakan kopi ke kamar Reno, ia melihat koper besar terbuka di sisi ranjang. Beberapa baju Reno sudah dilipat rapi. Kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Reno tak menjawab. Salsabila mencoba mendekat, memegang lengan suaminya. Tapi Reno menepis dengan halus namun tegas. Aku butuh waktu sendiri. Ren, dengarkan aku. Kamu belum tanya langsung ke aku. Kamu cuma dengar dari mereka. Mereka benci aku sejak dulu. Aku nggak mau bahas lagi, Sal. Jadi kamu percaya? Kamu percaya aku pernah hamil? Reno menunduk, lama. Lalu menjawab, aku nggak tahu harus percaya siapa. Tapi aku kecewa. Salsabila terisak. Ia bersimpuh, menempelkan wajahnya ke lutut Reno. Tapi tangan itu tak lagi mengelus rambutnya seperti dulu. Reno berdiri,
mengambil koper, lalu keluar rumah tanpa menoleh. Dan di kejauhan sana, di balik layar ponsel, Wulan dan Siska saling bertukar pesan sambil tertawa. Dia akhirnya pergi. Bodohnya percaya juga. Padahal cuma editan 2 menit. Salsabila sendirian malam itu. Di dalam rumah yang kini lebih sunyi daripada kuburan. Ia duduk di sudut kamar, memeluk kakinya sendiri. Ia belum tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang pasti, fitnah itu lebih tajam dari pisau. Dan luka yang ditinggalkannya tidak akan cepat sembuh. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara lembab. Rumah kecil yang biasanya hangat terasa seperti kuburan yang menahan napas. Salsabila sedang menyapu lantai ruang tamu ketika Reno tiba-tiba membuka pintu dan masuk tanpa menyapa. Ia tidak membawa koper, tidak juga membawa wajah ramah. Yang ia bawa hanyalah amplop coklat lusuh yang dilemparkan begitu saja ke meja. "Apa ini?" tanya Salsabila, mendekat. Reno tak menjawab. Ia menatap kosong, seperti tidak lagi mengenal siapa perempuan yang berdiri di hadapannya. Salsabila mengambil amplop itu perlahan. Di dalamnya, ia temukan selembar kertas. Surat pernyataan dari seseorang bernama Bima, mengaku mantan kekasih Salsabila yang katanya pernah menjalin hubungan hingga terjadi sesuatu. Tertulis di akhir surat, dengan tanda tangan digital dan cap abal-abal. "Saya menyatakan bahwa Salsabila memang pernah hamil dari saya sebelum menikah dengan Reno." Salsabila merasa tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena terlalu muak dengan fitnah yang terus dibuat-buat. Mulutnya kering. Tapi ia mencoba bicara. "Ini, surat palsu. Reno." "Siapa Bima? Aku nggak kenal." "Sudah cukup," potong Reno, tajam. "Jangan tambah malu. Aku udah terlalu banyak dengar. Cukup sampai sini." Air mata menetes begitu saja di pipi Salsabila. "Ren, kamu bahkan tidak pernah duduk dan dengarkan aku. Kamu percaya lebih pada mereka daripada istrimu sendiri." Reno tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah lemari. "Kemasi barangmu. Hari ini juga kamu keluar dari rumah ini." Dunia Salsabila runtuh seketika. Ia ingin berteriak, ingin melemparkan semua yang ada di meja, ingin berlari keluar dan tak pernah kembali. Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk itu. Kakinya goyah. Ia terduduk di lantai sambil terisak. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Ren, kalau bukan kamu. Kau masih punya keluargamu," ucap Reno dingin sambil melangkah ke kamar. Beberapa jam kemudian, dengan tas besar berisi baju dan sebuah koper kecil, Salsabila keluar dari rumah itu. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada tatapan maaf. Hanya pintu yang ditutup pelan, seolah menandai akhir dari semuanya. Langit masih mendung. Angkot yang ia tumpangi bergetar pelan, seiring jiwanya yang mulai pecah. Salsabila menatap jalanan kosong, menahan tangis yang terus menyeruak. Saat tiba di rumah tiri, Salsabila berdiri di depan pagar. Hatinya penuh harap. Meski luka, ia yakin rumah itu bisa memberinya tempat berteduh sementara waktu. Pintu dibuka oleh Wulan. Matanya menyipit melihat koper yang dibawa Salsabila. "Oh, udah diusir ya?" ucapnya sinis. Salsabila diam. Dari belakang, suara Bu Mira muncul, lebih tajam dari sembilu. "Pantas aja Reno pergi. Aku dari dulu udah bilang, kamu itu perempuan pembawa sial." Salsabila melangkah masuk, berharap diterima. Tapi justru didorong mundur. "Kamu nggak punya malu, Sal. Udah hancurin nama baik keluarga. Sekarang balik ke sini bawa aib." "Ibu, aku nggak seperti yang kalian bilang. Demi Allah." "Udah. Allah juga pasti malu punya ciptaan sepertimu," bentak Bu Mira, lalu menutup pintu di hadapan Salsabila. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Salsabila merasa benar-benar sendirian. Ia duduk di pinggir jalan, membawa 2 tas besar dan luka yang tak bisa dikemasi. Orang-orang lewat, sebagian menatap iba, sebagian tak peduli. Tangisnya pecah. Bukan sekadar karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, kehilangan satu-satunya tempat ia ingin pulang. Malam itu ia tidur di masjid kecil di ujung gang. Ia memeluk kakinya sendiri, menangis dalam diam, menyebut nama Allah berulang kali,
seperti sedang memanggil satu-satunya zat yang belum mengusirnya. Dan di tengah sepinya malam, hanya doa yang menjadi selimut terakhirnya. Kereta ekonomi melaju pelan di antara kabut pagi. Salsabila duduk di dekat jendela, memeluk ransel lusuh yang menjadi satu-satunya sandaran hidupnya kini. Ia tak punya tujuan pasti, hanya sebuah kota kecil yang pernah disebut oleh temannya semasa sekolah, Purwokerto. Tak ada yang menunggunya di sana, tapi itu justru yang ia cari, tempat baru, tanpa wajah-wajah yang mengingatkannya pada luka lama. Setibanya di kota itu, Salsabila turun dari angkot dengan langkah pelan. Udara terasa asing, namun ia bersyukur bisa menghirupnya tanpa rasa takut. Dengan uang seadanya, ia menyewa sebuah kamar kontrakan mungil di gang sempit, berlantai semen, dan atap bocor yang dibungkus plastik di beberapa sudut. Tapi tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tak ada Bumira, tak ada Wulan dan Siska, tak ada Reno. Hanya dirinya sendiri dan suara azan dari musola kecil tak jauh dari gang. 2 hari pertama, ia hanya tidur dan menangis. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya remuk. Ia menutup gorden jendela, mematikan ponsel, dan menulis di lembar-lembar kertas bekas. Menulis apa saja, kesedihan, kemarahan, doa-doa yang bahkan tak ia tahu apakah akan dijawab. Tapi dari tulisan-tulisan itu, ia merasa jiwanya pelan-pelan bernafas lagi. Di hari ketiga, ia mulai mencari pekerjaan. Ia berjalan dari toko ke toko, menawarkan diri sebagai penjaga, pelayan, atau asisten rumah tangga. Tapi setiap kali ditanya soal ijazah, ia hanya tersenyum pahit. Semua dokumen pentingnya tertinggal di rumah Reno, tempat yang bahkan tak sanggup ia datangi lagi. Sampai akhirnya ia berhenti di sebuah toko buku kecil di pojok pasar lama. Pemiliknya, seorang ibu tua berhati hangat bernama Bu Retno, menyambutnya dengan senyum penuh keibuan. "Bisa bantu bersih-bersih rak? Sekarang gak banyak pelanggan," ujar Bu Retno sambil menyorot mata Salsabila yang sembab. Salsabila mengangguk pelan. Ia tak butuh gaji besar, hanya kesempatan untuk bertahan. Hari-harinya mulai punya arah. Ia bangun pagi, membersihkan rak buku, menyapu lantai, mencatat stok buku masuk. Dan yang paling ia sukai, saat sore menjelang dan toko sepi, ia duduk membaca buku-buku motivasi dan kisah inspiratif di rak belakang. Buku-buku itu seperti pelita kecil yang menyala di hati yang redup. Malam hari, ia mulai membuka laptop tua milik Bu Retno yang boleh dipakai jika toko tutup. Ia mendaftar kursus daring gratis, desain grafis, penulisan kreatif, dan marketing digital. Ia belajar dengan tekun, mencatat dengan hati-hati, seakan itu satu-satunya jalan keluar dari gelap hidupnya. Suatu malam, saat ia sedang mengetik di kamar kontrakan dengan lampu temaram, seekor kecoa terbang membuatnya terlonjak. Ia tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tawa itu tulus. Di tengah sepinya hidup, ia masih bisa menemukan celah untuk bahagia, walau sederhana. Terkadang, ketika hujan turun deras dan air masuk dari celah genteng, ia teringat pada malam ia diusir. Rasa sakit itu masih ada, tapi tak lagi membuatnya lumpuh. Kini ia belajar berdiri, di atas luka, di atas hinaan, dan di atas pengkhianatan yang nyaris membunuhnya. Ia menyimpan semua rasa itu seperti menyimpan batu di dasar sumur. Tidak untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai pijakan. Salsabila tak tahu kemana langkah berikutnya, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Ia telah melewati badai dan masih bisa berjalan. Itu saja sudah cukup untuk hari ini. Hari itu langit cerah, tak seperti biasanya. Di toko buku kecil milik Bu Retno, Salsabila sedang merapikan tumpukan novel yang baru datang dari distributor. Bajunya sederhana, wajahnya masih tampak lelah, tapi ada ketenangan yang mulai bertumbuh di sana. Ia tak lagi menangis setiap malam, meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di kota tempat ia dulu tinggal, seseorang sedang memutar balik jejak-jejak fitnah yang dulu dengan kejam menjatuhkannya. Namanya Bu Rahma. Seorang ibu rumah tangga, tetangga lama Reno dan Salsabila. Ia bukan orang penting, tapi ia adalah saksi bisu dari keretakan rumah tangga itu. Ia pernah melihat bagaimana Salsabila memperlakukan Reno dengan penuh cinta, dan bagaimana Reno perlahan berubah dingin. Perempuan seperti Salsabila nggak mungkin kayak gitu,
gumamnya suatu sore saat mendengar kembali kabar burung yang makin lama makin menyimpang. Curiga makin menguat ketika ia melihat unggahan Instagram Wulan, dengan caption sindiran yang terlalu kentara, disertai foto lama Salsabila yang dipotong dan diedit hingga seolah menyiratkan makna negatif. Bu Rahma yang dikenal cermat mulai mencari tahu. Ia menghubungi keponakannya yang paham soal digital forensik. Ia kirimkan tangkapan layar dan foto yang dulu jadi alasan Reno mengusir istrinya. Keponakannya menganalisis metadata file dan menemukan kejanggalan. Foto tersebut diedit menggunakan aplikasi ponsel dan disimpan ulang 2 jam sebelum Wulan mengirimkannya ke Reno. Bukan hanya itu. File percakapan palsu dari seseorang bernama Bima ternyata dikirim dari nomor yang, setelah dilacak, masih terdaftar atas nama Wulan. Akun palsu. Tapi nomor nyatanya tak bisa berbohong. Semua ini rekayasa, kata keponakannya. Dan pelakunya satu lingkaran. Dengan tangan gemetar, Bu Rahma mengumpulkan semua bukti itu, mencetak tangkapan layar, dan menyimpannya dalam map bening. Ia tahu, ia harus menghubungi Salsabila. Tapi bagaimana? Di mana dia sekarang? Ia mencoba mengontak nomor lama Salsabila, tapi tak aktif. Ia akhirnya menghubungi Bu Retno. Kebetulan mereka sama-sama tergabung dalam komunitas pengajian online. Dan benar saja, dari obrolan ringan, akhirnya Bu Rahma tahu bahwa Salsabila kini bekerja di toko buku milik Bu Retno di Purwokerto. Hari Minggu pagi, Bu Rahma datang langsung ke sana. Ia berdiri di depan toko, menunggu Salsabila yang sedang menata buku di rak. Saat Salsabila berbalik dan melihatnya, wajahnya membeku. Tak pernah ia duga akan bertemu orang dari masa lalu di tempat sekecil ini. Bu Rahma. Bu Rahma tersenyum lebar, menahan tangis. Iya, nak, ini ibu. Salsabila mendekat, bingung, ragu. Ada apa, Bu? Tanyanya pelan. Aku minta waktu 5 menit aja. Aku bawa sesuatu. Tentang kamu. Tentang fitnah itu. Salsabila membeku. Tubuhnya tegang. Ia pelan-pelan duduk di kursi kecil depan rak. Bu Rahma membuka tasnya, menyerahkan map bening berisi semua bukti. Dengan tangan gemetar, Salsabila membaca satu persatu. Tangkapan layar asli, file rekayasa, analisa digital, nomor pengirim. Dan akhirnya, tangis itu pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya bukan hanya karena kebenaran akhirnya datang, tapi karena selama ini, ia meragukan dirinya sendiri. Ia sempat bertanya pada Tuhan, mengapa kejujuran bisa kalah oleh suara terbanyak? Saya percaya kamu dari dulu, Sal. Maaf saya baru bertindak sekarang. Tapi semua ini milikmu. Lanjutkan hidupmu. Kamu nggak sendirian, ucap Bu Rahma sambil menggenggam tangan Salsabila erat. Hari itu, Salsabila memeluk map bukti itu seperti memeluk harga dirinya sendiri yang sempat dicabut paksa. Ia menatap langit sore yang mulai jingga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena perjuangannya untuk tetap berdiri tidak sia-sia. Kebenaran memang datang terlambat. Tapi saat ia datang dengan tenang, pasti, dan tidak bisa dibantah. 1 tahun berlalu sejak hari ketika kebenaran datang mengetuk pintu hidup Salsabila. Sejak hari itu, ia tak lagi menengok ke belakang dengan rasa sedih. Ia memandangi luka-lukanya dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Ia tak pernah menuntut Reno. Tak pernah datang membawa bukti dan menamparkan kebenaran itu ke wajahnya. Tidak. Ia memilih jalan yang lebih tenang, berkarya dalam diam, membuktikan bahwa ia lebih dari semua tuduhan dan hinaan. Dari pengalamannya bekerja di toko buku, Salsabila mulai menyusun impian yang selama ini ia kubur dalam-dalam, membuka usaha mandiri. Dengan tabungan yang sedikit demi sedikit ia kumpulkan, ditambah pinjaman mikro dari Koperasi Perempuan Binaan Daerah, ia memulai dari yang paling ia cintai, menjual buku dan alat tulis untuk anak-anak. Warung bukunya kecil, hanya menempati sudut di pinggir jalan gang. Ia beri nama, Pelita Ilmu, karena di tempat itu, ia berharap anak-anak bisa menyalakan semangat belajar mereka. Ia menjual buku-buku murah, alat gambar, dan membuka pojok baca gratis. Pelan tapi pasti, usaha kecil itu mulai dikenal.
Ia menulis blog singkat tentang perjuangan perempuan melawan fitnah dan bangkit dari keterpurukan. Blog itu viral. Banyak ibu-ibu muda, mahasiswa, bahkan jurnalis yang mulai tertarik datang dan membeli. Dari satu kios, ia kemudian bisa menyewa tempat yang lebih luas. Wajahnya berubah. Rambut yang dulu selalu disanggul seadanya, kini rapi dalam balutan kerudung yang elegan. Langkahnya tenang, tatapannya tegas. Tak ada lagi air mata dalam suaranya. Ia bicara dengan kejelasan. Ia mendengar dengan sabar. Tapi yang paling menonjol, ia tidak mudah dikasihani. Jika orang bertanya tentang masa lalunya, ia akan menjawab, "Saya sudah berdamai dengan itu, bukan dengan mereka." Penampilan barunya sempat membuat Bu Retno terkagum. "Kamu sekarang kayak pemilik penerbit buku besar saja, Sal," godanya. Salsabila hanya tersenyum. Senyuman yang tidak lagi dibentuk oleh kepura-puraan, tapi ketenangan. Banyak yang menyangka ia akan membuka pintu untuk cinta baru. Banyak yang mencoba mendekat. Ada yang tulus, ada juga yang hanya tertarik pada kesuksesan dan kisah populernya. Tapi Salsabila tak lagi mudah silau. Ia sudah belajar bahwa cinta bukan jaminan perlindungan. Ia tak menutup hati, tapi kali ini, ia berdiri untuk dirinya sendiri dulu. "Kalau nanti aku menikah lagi," katanya pada Bu Retno, "itu bukan karena aku butuh seseorang. Tapi karena aku ingin berjalan bersama orang yang juga bisa berdiri sendiri." Suatu hari, ia menerima surat undangan seminar perempuan tangguh tingkat nasional. Namanya masuk sebagai salah satu pembicara. Ia tersenyum kecil saat membaca nama lengkapnya tertulis di bagian depan brosur. Salsabila Nurani Rahma, pendiri Pelita Ilmu dan penyintas fitnah rumah tangga. Ia tahu, hari itu akan tiba. Hari di mana ia akan berdiri di atas panggung, bukan lagi sebagai perempuan yang dibuang, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Ia tidak kembali untuk Reno. Ia tidak kembali untuk membalas. Ia kembali untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang kehilangan segalanya, mereka bisa menemukan kekuatan paling murni dalam dirinya. Salsabila tak ingin dikenang karena kesedihannya, tapi karena caranya berjalan setelah semua kesedihan itu menamparnya jatuh. Dan dari balik kaca jendela tokonya yang baru direnovasi, ia melihat sekelompok anak-anak tertawa membawa buku-buku dari pojok bacanya. Ia tersenyum. Karena di tengah dunia yang pernah menuduhnya kotor, kini ia justru menjadi tempat orang lain mencuci harapan. Sebuah ballroom hotel bintang 4 di jantung kota menjadi saksi dari acara yang tak akan pernah dilupakan siapapun malam itu. Sebuah forum bisnis dan sosial bertajuk Perempuan, Luka, dan Kebangkitan Ekonomi diadakan dengan tamu dari berbagai daerah. Tokoh-tokoh publik, pengusaha muda, pegiat UMKM, dan komunitas perempuan hadir dengan antusias. Di meja utama, tampak seorang wanita dengan penampilan sederhana tapi anggun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna krem, kerudung satin senada, wajah bersih tanpa polesan mencolok. Tatapannya tenang namun tajam. Itulah Salsabila. Sang mantan istri yang dulu dipijak-pijak dengan fitnah, kini duduk sebagai pembicara utama yang paling dinanti. Namanya muncul di layar besar panggung. Salsabila Nurani Rahma. Pendiri Pelita Ilmu, penyintas fitnah, inspirator ratusan perempuan korban kekerasan non-fisik dan psikologis. Acara berjalan dengan lancar hingga menjelang sesi akhir. Ketika moderator mempersilakan Salsabila naik ke atas panggung, ruangan yang semula riuh mendadak hening. Di barisan kursi tengah, wajah-wajah yang tak ia sangka hadir, menatap dari kejauhan, Reno. Di sebelahnya, Bu Mira, Wulan, dan Siska, keluarga tiri yang dulu menamparnya, bukan sekali, tapi berkali-kali. Mereka datang sebagai tamu dari jaringan pengusaha lama yang tak tahu siapa yang akan tampil malam itu. Wulan menegang. Siska menggigit bibir. Bu Mira bersikap biasa saja, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Reno menunduk. Tangannya gemetar. Wajahnya seperti diseret masa lalu yang tak pernah ia benahi. Salsabila berdiri di atas panggung dengan tenang. Ia tidak gugup, tidak pula marah. Yang ada hanya ketenangan penuh kuasa dari seseorang yang telah melewati badai dan tak lagi takut petir. Ia mulai bercerita, bukan sebagai kisah cinta yang hancur, tapi sebagai catatan sejarah dari perempuan yang hampir hancur oleh kebohongan. "Saya diusir dari rumah saya sendiri.
Dituduh tidak suci, disebut pembawa aib. Ditinggal tanpa penjelasan, dihina bahkan oleh mereka yang seharusnya menyayangi. Tapi saya tidak datang ke sini untuk menangisi itu. Saya datang membawa satu hal, kebenaran yang mereka coba kubur hidup-hidup. Ia membuka selide. Layar besar menampilkan satu persatu bukti, metadata foto editan, percakapan palsu, nomor ponsel atas nama Wulan, surat digital yang dicetak ulang dari sumber yang tak valid. Suara gemuruh kecil terdengar. Para peserta mulai saling menoleh. Beberapa berbisik. Wajah keluarga Tiri menegang. Wulan ingin berdiri, tapi lututnya lemas. Bu Mira mendesis lirih. Apa yang dia lakukan? Salsabila menatap ke arah mereka. Kali ini langsung. Tanpa gentar. Wajahnya tanpa senyum. Dulu kalian membunuhku ketika aku masih hidup. Kalian tenggelamkan aku dalam fitnah, hinaan, dan ejekan. Tapi aku tidak mati. Aku justru hidup dari luka yang kalian tinggalkan. Dan hari ini, aku hanya datang untuk memberi kalian pemakaman tanpa tanah. Ruangan terdiam. Seseorang menutup mulut, terkejut. Di tengah ketegangan itu, Reno berdiri. Matanya memerah, suaranya bergetar. Salsabila, maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan. Aku kehilangan segalanya sejak hari aku kehilanganmu. Salsabila menatapnya dalam. Tatapannya bukan tatapan cinta, bukan juga kebencian. Tapi tatapan seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku sudah memaafkanmu, Reno, ucapnya tenang. Tapi maaf bukan tiket untuk masuk kembali ke hidup orang yang sudah kamu tinggalkan berdarah-darah. Tepuk tangan menggema dari sudut ruangan. Bukan karena drama yang terjadi, tapi karena ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan oleh seorang perempuan yang dulu dipijak habis-habisan, kini berdiri megah tanpa satupun luka yang membusuk. Malam itu, tak hanya kebenaran yang menemukan panggungnya, tapi juga harga diri yang dikembalikan dengan utuh. Dan bagi mereka yang dulu mencibir, menuduh, dan menertawakan, malam itu menjadi malam penguburan harga diri mereka sendiri. Tanpa prosesi, tanpa nisan, tapi sangat menyakitkan. Beberapa hari setelah seminar besar itu, nama Salsabila menjadi buah bibir di media sosial dan beberapa berita lokal. Artikel dengan judul seperti, pengusaha perempuan bongkar fitnah dalam rumah tangga, suami dan keluarga Tiri terdiam. Tersebar luas. Banyak yang memujinya karena keberanian dan ketenangannya, tapi Salsabila memilih tetap diam. Ia tidak memposting klarifikasi. Ia tidak melakukan wawancara lebih lanjut. Ia tidak ingin menjadikan kisah lukanya sebagai komoditas. Kebangkitannya bukan untuk panggung, tapi untuk dirinya sendiri. Reno sempat menghubunginya lewat pesan, bahkan datang langsung ke toko barunya. Tapi pintu tidak pernah dibuka. Reno hanya berdiri di luar, membawa sebuket bunga dan wajah penuh penyesalan. Salsabila melihatnya dari balik tirai. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya merasa, sudah selesai. Luka itu sudah sembuh. Dan membuka pintu untuk Reno berarti membuka kembali luka yang sudah ditutup rapi. Ia menulis sebuah surat, yang akhirnya ia kirim lewat tangan Bu Retno. Reno, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu meminta maaf. Tapi maafku bukan untuk menjalin kembali apa yang sudah mati. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku menyayangi diriku sendiri sekarang. Jangan pikir aku tidak bisa menuntut ke pengadilan. Aku bisa. Tapi aku memilih tidak. Bukan karena takut. Tapi karena hidup ini bukan soal menang dan kalah. Aku hanya ingin semua orang tahu kebenaran. Agar tidak ada lagi perempuan lain yang dihancurkan oleh cerita yang diciptakan dari dengki. Aku memilih berjalan sendiri. Bukan karena aku kuat. Tapi karena aku belajar bertahan. Setelah surat itu dikirim, Reno tidak pernah datang lagi. Begitu pula keluarga tirinya yang kini menjadi bahan omongan tetangga mereka sendiri. Mereka tidak pernah meminta maaf secara langsung. Tapi Salsabila juga tak menuntut. Ia tidak butuh lidah-lidah palsu itu mengaku salah. Ia hanya butuh satu hal, hidup yang tenang, tanpa mereka. Hari-harinya kini jauh berbeda. Toko buku dan alat tulis miliknya berkembang. Tapi ia tidak lupa pada masa lalu. Sebaliknya,
ia menjadikannya fondasi untuk membantu yang lain. Ia menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk membiayai sekolah anak-anak yatim di sekitar tempat tinggalnya. Ia membuka kelas menulis gratis setiap Sabtu, mengajari anak-anak menuliskan isi hati agar mereka tumbuh dengan keberanian dan kesadaran. Satu hal yang paling menyentuh, ia mendirikan beasiswa kecil bernama Langit Ayah, beasiswa untuk anak yatim dan perempuan terpinggirkan, sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum ayahnya, satu-satunya lelaki yang pernah mempercayainya sepenuh hati. Setiap kali ia menulis nama beasiswa itu di atas amplop bantuan, matanya berkaca. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu membawakan nasi bungkus dari warung ke sekolahnya, dengan sandal jepit dan senyum lebar. Sosok itu mungkin sudah tiada, tapi cintanya hidup di setiap langkah Salsabila hari ini. Suatu malam, saat Salsabila duduk di teras kontrakan barunya, yang kini lebih layak dan nyaman, ia menatap langit yang bersih. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia berbisik pada Tuhan. Terima kasih kau izinkan aku jatuh, agar aku tahu rasanya berdiri. Tidak ada pelukan dari Reno, tidak ada air mata keluarga yang mencair, tidak ada kisah cinta yang dipaksakan menjadi indah. Tapi justru disitulah letak keindahannya, ketika seseorang memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membela harga dirinya. Salsabila tidak butuh pengakuan dari mereka yang dulu menuduhnya kotor. Ia tidak butuh sanjungan dari dunia yang kadang mudah lupa. Yang ia butuh hanyalah ridha dari Tuhan, dan ketenangan untuk tidur malam tanpa lagi dihantui rasa takut. Karena balas dendam bukan selalu tentang membalas luka. Terkadang, balas dendam adalah membuktikan bahwa kau bisa bahagia, tanpa perlu menyakiti siapapun lagi. Ruang aula itu penuh. Ratusan kursi terisi oleh perempuan-perempuan dari berbagai latar. Ibu rumah tangga, mahasiswa, aktivis, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan beberapa laki-laki yang datang dengan wajah penasaran. Di panggung utama, sebuah spanduk membentang besar. Seminar Nasional, Luka Tanpa Darah, Kekerasan Verbal dan Fitnah dalam Rumah Tangga. Di meja panelis, duduk seorang perempuan dengan wajah damai, senyum hangat, dan sorot mata yang menyimpan lautan pengalaman. Ia mengenakan gamis putih polos dan kerudung abu lembut, sederhana tapi anggun. Mikrofon di hadapannya tak menggertarnya. Ia telah berdiri di panggung yang lebih kejam, panggung kehidupan. Nama itu kembali disebut. Kali ini bukan dalam tuduhan, bukan dalam ejekan, bukan dalam hinaan. Tapi dalam undangan kehormatan. Salsabila Nurani Rahma, pembicara utama sekaligus simbol keteguhan dari perempuan yang difitnah, dijatuhkan, lalu berdiri dengan caranya sendiri. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang. Begitu berdiri di hadapan audiens, suara ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Semua telinga siap menyimak, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa suara yang akan keluar, bukanlah suara amarah, melainkan suara luka yang telah dijahit dengan tenang. Beberapa tahun lalu, ia memulai, aku berdiri di titik paling gelap dalam hidupku. Aku difitnah sebagai perempuan yang tidak suci, tidak layak, tidak pantas. Tanpa pembelaan, tanpa waktu menjelaskan, aku diusir oleh suamiku sendiri dan dihina oleh keluargaku sendiri. Suara Salsabila tenang. Tak ada getar tangis. Tapi seluruh ruangan seperti ditarik ke dalam satu napas panjang. Yang paling menyakitkan bukan hanya tuduhan. Tapi saat kita dijatuhkan oleh orang-orang yang dulu kita sebut rumah. Beberapa peserta mulai menunduk, menahan air mata. Beberapa mencatat cepat, khawatir kehilangan setiap kalimat yang keluar dari mulut Salsabila. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan karena aku ingin membalas. Aku tidak pernah menuntut mereka ke pengadilan. Aku tidak pernah menyebarkan aib mereka. Aku hanya menunjukkan satu hal, kebenaran. Dan satu hal lagi, hasil kerja keras yang tidak dibangun dari kebencian, tapi dari cinta terhadap diriku sendiri. Ia menarik napas pelan. Maaf, bukan aku berikan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku tidak hidup dalam dendam yang membusuk. Karena dendam itu hanya melukai kita lebih dalam daripada musuh kita sendiri. Tepuk tangan pelan terdengar. Tapi Salsabila mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menahan sejenak. Namun, memaafkan tidak berarti melupakan. Aku tidak akan pernah melupakan siapa saja yang menusukku.
Tapi bukan untuk mengungkit. Melainkan agar aku tidak membiarkan orang lain mengalami hal yang sama. Ia menatap seluruh ruangan. Perempuan, jangan diam ketika kau dijatuhkan. Jangan melawan dengan sumpah serapah, tapi lawan dengan bukti. Dengan keberhasilan. Dengan hidup yang lebih baik dari mereka yang mencemoohmu. Tepuk tangan meledak, kali ini tanpa bisa ditahan. Beberapa peserta berdiri. Tangis dan senyuman tumpah bersamaan. Salsabila duduk kembali, dan acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Namun, di hati banyak peserta hari itu, yang tinggal bukan hanya pesan, tapi keteladanan. Bagaimana luka bisa diubah menjadi kekuatan, tanpa harus menjadi keras. Usai acara, Salsabila berjalan keluar aula. Matahari mulai naik. Hangat menyentuh kulit wajahnya. Ia menengadah, menutup mata sejenak, dan tersenyum. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi sesak. Yang tersisa hanyalah kelegaan dari seorang perempuan yang telah memilih jalannya sendiri. Di tangan kirinya, ia menggenggam brosur kecil berisi daftar anak-anak yatim yang menunggu beasiswa bulan ini. Di tangan kanannya, ia membawa pulpen, senjatanya sejak lama. Dunia tidak pernah meminta maaf atas apa yang telah ia lalui. Tapi itu tak mengapa. Karena hidupnya kini bukan untuk diakui orang lain, melainkan untuk memberi arti. Dan ketika seseorang bertanya kepadanya, apa yang ingin kamu sampaikan dari semua kisah ini? Salsabila menjawab pelan. Jangan mudah percaya pada fitnah sebelum kau menyelidiki kebenaran. Karena satu ucapan bisa membunuh seseorang yang masih bernapas. Luka terdalam sering datang dari orang yang kita percaya sebagai rumah. Tapi jangan hancur. Jangan minta dikasihani. Perempuan bukan untuk dikasihani, tapi diberi ruang untuk bangkit. Lalu ia melanjutkan langkah, menyusuri jalan kecil menuju warung bukunya. Dan matahari pagi pun terus memancar, mengikuti langkah seorang perempuan yang kini tak lagi menoleh ke belakang. Karena ia tahu, kebenaran, meski tertunda, selalu akan menemukan jalannya. Selalu.